Halo, kembali lagi bersama saya Niko. Di sini kita akan melanjutkan video pembelajaran kita, yaitu tentang alat ukur mikrometer. Seperti ini ya, mikrometer. Nah, mikrometer berdasarkan dari jenis pembacaannya itu terdapat dua tipe, yaitu yang pertama mikrometer manual seperti ini. Dia masih manual, skalanya terdapat pada bagian ini, terdapat angka-angkanya dan kita harus menghitungnya secara manual. Dan yang kedua ialah mikrometer digital, di mana hasil pengukuran langsung tertera pada display. Kemudian dari jenis pengukurannya, mikrometer dibagi menjadi tiga, yaitu mikrometer pengukuran luar atau outside measurement, seperti ini contohnya. Jadi dia bisa mengukur bagian luar dari benda kerja, nanti benda kerjanya ditaruh di sini dan akan mengukur bagian luarnya. Kemudian jenis kedua ialah mikrometer pengukuran dalam atau inside measurement, dan yang ketiga ialah mikrometer pengukuran kedalaman atau depth measurement. Langsung saja kita masuk ke komponen-komponen pada mikrometer serta fungsi dari komponen tersebut. Nah, di sini sudah ada mikrometernya. Nah, mikrometer ini terdapat berbagai jenis, teman-teman. Dari mikrometer pengukuran luar saja di sini sudah ada dua contohnya. Ini mikrometer pengukuran luar untuk skala 0 sampai 25 mm atau 0 sampai 2,5 cm dengan tingkat ketelitian 0,01 mm. Sedangkan untuk yang mikrometer ini dia memiliki ketelitian 0,01 mm dengan rentan pengukuran itu 25 sampai 50 mm atau 2,5 sampai 5 cm. Apabila di luar dari range ini, maka mikrometer ini tidak bisa dipakai karena sudah di luar dari skalanya. Nih, seperti ini contohnya, dimulai dari 25. Sedangkan ketika kita menggunakan mikrometer satunya, nanti akan habis di 25 juga. Setelah 25 sudah kosong, seperti ini. Kemudian kita akan membahas tentang komponen-komponen dari mikrometer. Pertama, itu ialah frame atau pegangan yang berbentuk U ini, yang fungsinya untuk sebagai pegangan kita ketika kita menggunakan mikrometer. Kemudian ada yang namanya anvil atau poros tetap. Depan sini, dia tidak bisa bergerak dan tetap. Saya singkirkan ini terlebih dahulu biar kita bisa fokus. Anvil atau poros tetap. Kemudian ada poros gerak atau spindle. Bagian ini kita bisa menggerakkannya dengan cara memutar bagian ini. Dia akan maju dan mundur sesuai dengan putaran yang kita inginkan. Kemudian di sini ada lock atau pengunci. Ketika kita kunci, kita tidak bisa memutar mikrometer. Kemudian di sini terdapat sleeve yang ada skala utamanya. Di sini terdapat 0, 5, 10 dan seterusnya. Di sini adalah skala utama dari mikrometer dan ini menandakan milimeter, 0, 5 mm. Kemudian di sini ada timbel, bagian ini yang berputar, dan terdapat skala nonius. Di sini sampai 50, dari 0 sampai 45, dan balik lagi ke sini adalah 50. Kemudian di sini ada ratchet, bagian kecil ini ya. Bagian ini berfungsi ketika kita sudah menjepit suatu benda kerja, kita menggunakan ratchet ini dan mengetahui bahwa mentoknya itu ketika kita mendengarkan suara seperti ini.
Biasanya ketika sudah berbunyi 3 kali, menandakan bahwa itu sudah menyengkram benda kerja. Poros gerak dan poros diamnya ini sudah menyengkram benda kerja. Kemudian kita akan mencoba untuk membaca hasil penelitian ya. Di sini tertulis 0,01 mm. Dari mana dapatnya? Dari sini. Ya, di sini kita lanjutkan ya. Mohon maaf tadi baterai saya mati. Baterainya habis saya jadi mati. Nah, kita akan mengukur dari mana dapatnya 0,01 mm atau tingkat ketelitian dari mikrometer ini. Oke. Kemudian pertama kita buka terlebih dahulu mikrometernya. Dan di sini menunjukkan angka 10 ya, teman-teman. 0 sampai 10. Nah, segini itu 1 cm. 1 cm di sini melambangkan 10 atau 10 mm. Kemudian dalam 10 mm ini terdapat 10 bagian, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya hingga 10. Oke. Kemudian berarti kita setuju untuk satu bagiannya ialah 1 mm. Kemudian di garis bawahnya ini terdapat garis, dan garis ini memotong menjadi 2 bagian di atasnya, seperti ini contohnya. Di sini terlihat enggak? Coba tak turunkan tingkat kecerahannya. Kelihatan ya. Coba kalau saya matikan gimana? Jelek banget. Mohon maaf saya pilek ya, teman-teman. Nah, di sini ya terlihat ya. Nah, garis yang bawah ini membagi 2 persis antara satu bagian yang ada di atasnya. 0,1 mm bagi 2 menjadi 0,05. Mohon maaf, garis di atasnya tadi kan 1 mm ya, berarti dibagi 2 menjadi 0,5 mm. Jadi pembacanya dari 0 atas ini, kemudian kalau ke bawahnya 0,5 atas 1 mm, kemudian 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, begitu seterusnya sampai ke 5, 10 dan seterusnya hingga 25. Oke, jadi skala utamanya ini bagian atas 1 mm dan bagian bawah 0,5 mm. Jadi bila diasumsikan 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3 dan begitu seterusnya. Oke, paham ya? Kemudian untuk skala noniusnya, ketika kita putar 0, kita putar dia sampai ke 35, 40, 45 dan balik lagi ke 0, berarti terdapat 50 bagian. Nah, jarak antara 0 ini ketemu 0 itu lagi ialah 0,5 mm. Buktinya ketika kita paskan di sini 0, kemudian 0 ya teman-teman, 0 segaris dengan angka 0, kemudian kita kembalikan lagi ke angka 0 lagi. Nah, di sini sudah ada garis di bawah yang menandakan itu bahwa 0,5 mm. Kita geser lagi sampai ke 0 lagi. Nah, di sini sudah sampai di atas ya teman-teman. Nah, itu menandakan bahwa dia 1 mm. Berarti setuju. Satu putaran ini ialah 0,5 mm.
0,5 mm dibagi 50 bagian pada skala nonius ialah didapat 0,01 mm. Jadi sesuai ya antara tulisan tingkat ketelitiannya di sini 0,01 mm. Oke. Kemudian dengan mengetahui tersebut, kita akan mencoba mengukur kepala mur ini ya teman-teman. Caranya seperti ini. Pertama kita harus mengkalibrasikan terlebih dahulu mikrometer ini. Jadi harus dikalibrasi ya. Itu ketika sudah mentok menggunakan raycat ini, putar sampai 3 kali. Garis antara garis 0 ini pada skala utama dan garis 0 pada skala nonius harus garis, dan garis 0 yang ada di skala utama ini itu harus segaris juga dengan bagian dari timbel ini bagian ini teman-teman. Kita coba ya. Nah ini seperti ini, dengan garis 0, kemudian nolnya di sini, garis 0 pada skala utama juga segaris dengan 0 pada timbel. Berarti itu sudah terkalibrasi dengan baik. Nah, apabila tidak bagaimana? Akan kita sambung di video selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Nah, di sini itu kita baca hasil pembacaannya ialah di sini terdapat 5, kemudian 6, 7, 8, 9 ya teman-teman. 9. Kemudian di bawahnya lagi ada satu strip, berarti 9,5. Oke, cara cepatnya seperti itu, 9,5 di skala utama. Kemudian ditambahkan dengan skala noniusnya berapa? Kita lihat dengan yang segaris dengan skala utama yang ini ya teman-teman. Ini. Itu dia segaris dengan 44. Jadi di sini ada 40 dan 45, terdapat 5 bagian, berarti 40, 41, 42, 43, 44. Ya. Berarti 9,5 ditambah 0,44 mm menghasilkan angka 9,94 mm atau hampir 1 cm kurang 0,06 mm. Seperti itu untuk contoh pengukuran dari mikrometer ini. Nah, apabila kita ingin melok, kita lock saja, kita lepaskan bautnya, kemudian ini tidak bisa kita putar dan akan ngelock di posisi ini. Kita lepas locknya, kita kembalikan seperti itu ya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Apabila ada saran, masukan maupun komentar, silakan berkomentar di kolom yang sudah disediakan. Dan apabila kalian menyukai video ini, silakan like, subscribe, share, dan komen video ini supaya bisa bermanfaat bagi kita semua. Tunggu kami di video selanjutnya. Terima kasih.